Halo teman-temanku, tadi malam saya baru nonton short filmnya Taylor Swift yang I Will. Saya terpesona dengan jalan ceritanya, sinematografinya, drama di dalamnya. Tadinya saya kira saya fans sama Taylor, tapi saya tidak terlalu ikuti begitu, dan saya kira ini kayak lagu baru. Ternyata lagu lamanya yang dari album rapnya yang 2012 udah pernah dia nyanyikan di Grammy Awards tahun lalu kayaknya, iya tahun lalu, Will. Dan ini dia baru rilis short film dari lagu yang itu di tanggal 13 November ini. Saya buat video 21 November ya, 2 minggu yang lalu, seminggu lah, 7-8 hari yang lalu. Dan saya terpesona dengan jalan ceritanya, alurnya, drama dalamnya. I love it. Bahkan dari awal yang dia kutip Pablo Neruda, love is so short, forgetting is so long, yang bagian itu saja oke. Intro yang sangat menarik, opening yang sangat menarik, dibuka dengan unyu-unyu, kisah romantis, scarf yang digantung di rumah adiknya ini laki. Ini kisah percintaan anak atau pemuda atau apa, kisah percintaan wanita umur 20-an. Kan ini di dalam ceritanya ini dia masih umur 19 tahun menuju umur 20 tahun menuju 21 tahun. Dan kisah percintaannya kandas karena yang menjadi sorotan utamanya itu kayak apa bilangnya, hitungannya toxic ini, yang momen dia merasa diabaikan pas lagi kumpul sama teman-temannya. Aduh, saya relate sama ini momen, kayak gimana nih, kita lagi di keramaian begitu ya. Ini saya dari sudut pandangnya laki-laki, kita lagi di keramaian begitu ya, masa sama urus juga sama kau terus, gitu bahasaku. Tapi dari sudut pandang juga perempuan ya, mana bukan toksik kan namanya begini, Anda paham tuh, semi toksik yang harus lagi diperhatikan terus, padahal kita lagi kumpul sama teman-teman. Yang dalam cerita short film ini lama tidak ketemu, baru lagi ketemu. Ini momen fuck the patriarchy, keren. Saya sedih juga pas lihat kayaknya nih, pas dilemparkan kunci terus dia masuk ke mobil, saya sedih, saya kasihan ya itu ekspresinya. Dan kayak yang jadi pemicu besarnya dalam tragedi ini pas dia berkelahi di dapur, yang laki-lakinya goblok. Dia tidak notice apa kesalahannya, sedangkan perempuannya udah ngambek karena kesalahannya dia tidak dinotis sama laki-lakinya. Gitu sekali kan ini kisah percintaan, kisah pacarannya anak orang umur 20 tahun
Yang laki-lakinya kayaknya digambarkan di sini lebih tua, saya tidak tahu umur berapa, tapi kayak ada bilang, kayak ada bahasanya yang pas mereka berkelahi ini, dia bilang teman-temannya apa, dia lebih tua di tempat asing bersama orang yang lebih tua begitu. Terus yang bikin saya merasa relate sama ini, merasa satisfied, ini yang laki-laki dia sudah bilang dia tidak tahu apa, dia tidak notice apa kesalahannya, entah ini hitungan salah atau tidak, tapi dari sudut pandangnya perempuan ini kesalahan, tapi dari sudut pandangnya laki-laki bukan kesalahan, malah yang jadi masalah itu kelakuannya nih cewek yang pas dia lagi kumpul, kayak dia apa yang dia bilang, yang jelas kayak ada mudi-mudian gitu di lagi di rame-rame kan, harus lagi diperhatikan, bahkan dia bilang ini cowok kayak dia terlalu selfish. Saya relate sekali dengan ini momen, bahkan yang paling relate itu dan momen minta maaf ya, cowok sebenarnya dia tidak mau berkelahi, dan walaupun dia tidak tahu apa salahnya, dia minta maaf saja, minta maaf karena dia sudah buat ceweknya ngambek. Momen minta maaf yang kayaknya saya pernah alam, tapi saya tidak terlalu banyak ya kapan sama-sama bisa relate begitu ya. Sorry, maaf nah, maaf nah, maaf nah, minta maaf terus sampai ceweknya luduh. Asik ya lah, dia malu nih, dia menangis, dia malu. Terus lanjut ke scene ya, setelah mereka berkelahi langsung lompat ke momen mereka baikan, mereka romantis lagi, joget-joget di depan lampu kulkas ya. Yang the breaking pointnya ini sama saya penasaran sebenarnya apa yang bikin, yang betul-betul bikin pemicu mereka ini Sarah berusaha tebak-tebak apa bahasa, apa kalimat yang dikeluarkan, soalnya ini kan momen ini tidak ada yang dikeluarkan karakter, cuma Taylor udah menyanyi terus, tapi pas ini klimaksnya mereka berkelahi, ceweknya udah sudah marah ini, emosional ini, tapi saya tidak tahu apa yang mereka pertengkarkan, apakah masih ada hubungannya dengan yang itu masalah tangan diabaikan atau bukan, atau cuma kompilasi dari selfish atau keegosiannya cewek yang lain, entahlah, saya tebak-tebak dan saya tidak dapat tebakan. Terus lanjut ke scene ceweknya sudah menangis ya, tapi cowoknya masih ingin balikan, mungkin kayak balikan ini, aduh ya, telepon tapi tidak diangkat, tapi ceweknya menangis. Entah ini momen kayak mereka break atau berkelahi lah, saya bilang berkelahi, maksudnya cuman apa kali yang pas mereka momen yang jadi pemicunya nih, yang saya bisa itu yang pas mereka lagi makan rame-rame diabaikan, tangannya cewek kan, cewek dong pengen tangan shotnya, tapi ditaruh kembali, tangan tidak digubris ya, tapi udah langsung asik kembali lagi sama teman-temannya, dan kayak dari ceritanya nih kayak tidak digubris, walaupun di keramaian sudah tidak pernah lihat ceweknya, ya entah begitu atau betul begitu, atau terlalu ceweknya terlalu apa nih terlalu apa kan lagi rame-rame. Terus momen berkelahi lagi yang di mobil tadi, yang dia dilemparkan kunci itu kayak sedih sekali mukanya. Terus momen marahan di dapur, nah itu terbuka apa kesalahannya itu cowok,
walaupun dan sudah sadar apa kesalahannya, dan mereka langsung putus cuman gara-gara itu. What? Ada romantisnya mereka, kan sudah dekat nih sama bapaknya. Ini belum pernah relate dengan momen kayak begini, asik ngobrol apa bercanda sama bapaknya pacar sendiri. Tapi sama seperti apa yang bikin mereka betul-betul berpisah, entah kurang pahami liriknya, tapi dari momen the breaking point, Anda paham jalan percintaannya ini. Tapi kayak pas pertama kali saya nonton The Certai, saya ini Tyler, pas mereka marahan yang di bagian breaking pointnya, liriknya maybe I asked for too much. Nah, dari segi liriknya ceweknya sudah kayak seartikan dari lirik di situ, di momen itu ceweknya sudah besar hati nih, kayak dia udah mulai mengaku salah, tapi kayaknya laki-lakinya sudah sangat tidak tahan ya, supaya kegoblokannya laki udah ambil keputusan sendiri begitu. Tidak laki-laki, tapi saya kayaknya pernah begitu, gara-gara saya tidak tahan sekali sama sikap dan kelakuan, mungkin jadi bola salju nih, gara-gara marahan kecil-kecilan kan hitungannya gitu, jelas sudah menumpuk nih, akhirnya tidak tahan, padahal romantisnya dari awal. Kasihan. It's supposed to be fun, turning 21, seharusnya umur 21 harus asik, harus fun, tapi asik sih, udah asik sih sama teman-temannya ini, karakter ceweknya, tapi harusnya ada ekspresinya, kayak udah masih tunggu masih menatap pintu masuk, apakah akan datang, tapi tidak datang. Goblok laki-lakinya, momen kenapa kau tidak muncul, apakah aku tidak diundang, harusnya kau datang atau
terpisah. Remembering memang akan ada momen-momen remembering berikutnya, tapi setelah remembering pertama ini yakin akan lebih enak, lebih dewasa kau sikapi momen-momen seperti ini lagi. 13 years gone, ceweknya sudah sukses, dia jadi penulis ceritanya udah jadi penulis, sudah sukses, yang diperankan saya sendiri. Awal nih launching buku kayaknya. Apa itu debut novel pertamanya dari pengalaman hidupnya, dan ditutup dengan sosok laki-laki yang memakai sal merah dari belakang. Tidak kelihatan mukanya siapa ini, tapi pasti akan nebak-nebak dari brewoknya, dari belakang. Pakai sal merah yang sama dengan sal merah yang dipakai, yang dikaitkan di tangga naiknya pintu rumah, rumah adeknya pas awal-awal. sama tuh, sama merah atau memang sama betul sama bahannya. Ini menandakan perempuan pada saat dia hancur betul, tapi setelah itu udah bisa pelan-pelan sembuh. Sedangkan laki-laki pas pertama putus kayak dia bisa sembuh cepat, tapi sebenarnya dia coba tahan lukanya, dan semakin lama itu luka semakin dia tidak tahan, dan ini nih yang bikin dia gagal move on. Mungkin perempuannya juga belum move on hitungannya, tapi dia bisa lebih dewasa untuk menyikapi belum move onnya itu dengan cara dia healing, itu berkarya, menulis itu proses healingnya. Ini cewek dengan cowok, proses healingnya itu datang melihat mantannya di debut novelnya. Menarik. Sesedih lihat ceweknya kayak sabar berpikir dia maunya jadi cowok harus dia terlalu bodoh, harus buka-buka aja begitu. Tapi saya lihat ceweknya sambil ketawa, saya dukung ceweknya tapi saya ketawa juga begitu. Saya lihat beberapa keren ini short film All Too Well, writing and direction Taylor Swift, starring Sadie Sink, Dylan O'Brien, and Taylor Swift. Keren. Ini belum lama juga nonton yang folklore, konser dokumenter musiknya Taylor Swift yang judulnya Folklore dalam Pons The Decision tahun lalu 2020. Keren juga itu, saya sangat rekomendasikan untuk orang yang suka ini video klip ya, short filmnya Taylor Swift. Dia harus juga nonton konser intimnya Taylor Swift dan nyanyikan album Folklore secara berurutan, dan dia ceritakan juga di sela-sela dia nyanyikan lagu transisinya itu dia ceritakan kenapa itu lagu bisa tercipta. Lagu 17 lagu, kayaknya ini kayak responnya dia respon karena respon pandemi, mereka intinya mereka respon pandemi dengan karya. Taylor Swift respon karya, ada respon pandemi corona dengan karya. Tidak ada hubungannya dengan ini album rap, lagu yang dari album rap, tapi untuk orang yang suka lagu
yang suka warnanya Taylor Swift, suka lagu-lagu Taylor Swift, saya rekomendasikan juga nonton folklore-nya, album dokumenter The Long Pond Studio Session. Ini saya berharap dia bikin lagi short film, setidaknya ikuti perjalanan cinta, kisah cinta aslinya Taylor Swift, dan saya tidak akan sanggup pautkan saya tidak akan sanggup pautkan bagaimana kisah hidupnya, tapi dari saya cuman tahu dari short film ini. Andai pun mati, intinya semangat Taylor Swift, yang dari laki-lakinya juga goblok kalau pas maksudnya laki-laki yang di karakter ini, yang di karakter short film goblok dah, bisa lepas, harusnya udah lebih sabar menghadapi pacarnya. Terus yang pacarnya juga, yang ceweknya juga harusnya udah lebih coba kontrol emosinya. Umur 21 tahun itu memang menggebu-gebu, tapi tidak semua aja perempuan umur 21 tahun begitu. Ada juga yang bisa lebih dewasa dan menyikapi, tidak diselebai itulah toksik kehitungannya itu. Saya tidak paham, tapi wajar, kayaknya wajar, menurutku wajar. Tapi kalau sampai stres ke depan itu, nah itu yang tidak wajar. Masa selingnya, dan entahlah ke depannya yang laki-laki dia kenapa setelah dia lihat, dia mengintip dari kaca jendela itu, apakah itu memang benar ya atau bukan. Tapi dari salnya yang dia pakai kayaknya memang dia. Entahlah apa solusi yang bisa dia dapat dari momen itu. Quotes yang saya paling senang, lirik yang saya paling senang itu yang pas dia bilang, lirik yang kita tua ya apa nomor untuk mencari. Saya senang si call jadi still remember this malam snow. I will get older but your love will stay my age. Sangat puitis. Seumurku, aduh, keren. Terus dari segi sinematografinya, sebenarnya ini cerita klise aja begitu, bisa percintaan yang misteri tapi dikemas sama jalan cerita apa, video-video yang emosionalnya kita dimainkan begitu. Keren sinematografernya ya, jadi konsep videonya juga keren. Entah karena yang lain dia relate sama kisah aslinya Taylor Swift atau bagaimana, tapi dari videonya ini, menurut dari short filmnya ini, menurutku enak dia mainkan dramanya kita. Saya orang yang suka nonton musikal, movie musikal, dan ini salah satu movie, bukan musikal, itu musikal kayak namanya. Saya suka aliran-aliran yang kayak begini, dan hebatnya dia bikin kita sebagai penonton itu dramanya main, mulai dari kasih terus wah romantis, dan kasih romantis kan, senyum dia kayak kita ingin juga. Terus klimaksnya di menit ketiga ini udah mulai berkelahi kecil-kecil, pas di dapur itu klimaks paling tinggi menurutku. Udah kayak kayaknya akan ada momen berakhirnya ini, momen ini kayak begitu. Dan tapi kasih baikan lagi, tapi dari ada ekspresinya sekilas perempuan kayak memang mereka sudah baikan, tapi kayak ada yang janggal dari ekspresinya itu perempuan.
Terus are you real? Nah, dari sesi ini saja are you real dia bertanya, tapi mereka masih romantis. Dia sudah mulai bertanya are you real, tapi tetap romantis dengan hubungan. Tahu-taunya break dan udah hancur sekali ini cewek, bahkan di tengah keramaian saja kayak udah merasa gimana nih, saking stresnya, saking downnya, di tengah keramaian udah merasa sendiri. Untuk short film 1-10 kayak penilaianku itu 1-10 berapa nih? Tunggu 9,5. Jadi sangat direkomendasikan untuk jadi referensi bikin short film, lirik, dan healing hubungan. Ada banyak cara dan ini salah satunya. Dari karakter yang diperankan oleh Syub itu, salah satu cara healingnya itu ya dengan berkarya, walaupun butuh 13 tahun untuk sukses, tapi positif yang bisa inspirasinya itu diambil dari luka hidupnya sendiri. Nah, itu poinnya. Jadikan luka itu inspirasi dalam berkarya, bukan sebagai beban untuk ditanggung ke depan. Asik. Terima kasih sudah menonton. Dadah.